Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi bersama kakak Kak Anita. Hari ini kita akan belajar tentang sains, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi tetap fokus ya. Selamat menyaksikan. Adik-adik, mengapa ya ketika kita berada di sekeliling pohon, kita merasakan bahwa udara yang ada di sekitar kita menjadi lebih sejuk dan segar? Hal ini karena pohon berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen tersebutlah yang kita gunakan untuk bernapas. Nah, makanya ketika kita berada di sekeliling pohon, kita merasakan udaranya sejuk dan segar. Lalu, apa saja ya bagian-bagian yang ada pada tumbuhan? Mari kita bahas. Bagian tumbuhan tersebut terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Yang pertama adalah akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang letaknya berada di dalam tanah. Namun, tidak semua jenis tumbuhan memiliki akar yang berada di dalam tanah. Contohnya, ada tumbuhan yang memiliki akar menggantung ataupun letaknya di luar tanah, yaitu pohon beringin, pohon bakau yang ada di pantai, dan juga tanaman anggrek. Fungsi akar yang pertama yaitu untuk mengokohkan tumbuhan, sehingga tumbuhan tidak akan mudah roboh, kemudian tidak akan mudah dicabut ataupun hanyut ketika hujan turun. Selain itu, fungsi akar adalah untuk menyimpan zat-zat mineral dan air. Akar akan menyerap zat-zat mineral dan air yang ada di dalam tanah. Nah, untuk beberapa jenis tumbuhan, akar tidak hanya untuk menyerap zat mineral dan air, tetapi juga untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada beberapa jenis tumbuhan umbi-umbian. Nah, adik-adik, bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis ini adalah proses pemanfaatan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida yang diserap daun menjadi makanan atau karbohidrat. Nah, dari mana sebenarnya tumbuhan itu menyerap karbon dioksida? Nah, karbon dioksida itu diserap dari hasil pernapasan yang dikeluarkan oleh manusia. Nah, jadi tumbuhan itu akan memberikan oksigen dan juga akan menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh kita ketika kita bernafas. Nah, jadi banyak sekali ya manfaat dari tumbuhan ini. Nah, balik lagi ke daun tadi, daun ini juga kebanyakan warnanya hijau. Nah, kenapa? Karena daun ini memiliki zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, pada daun ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pelepah daun, kemudian ada tangkai daun, dan juga ada helaian daun. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah buah. Di dalam buah ini ada biji buah. Nah, buah ini berfungsi untuk melindungi biji buah tersebut. Selain itu juga, buah berfungsi sebagai cadangan makanan pada tumbuhan yang berkecambah. Tumbuhan yang berkecambah itu contohnya adalah tumbuhan toge. Misalnya, kita memiliki buah mangga dan juga buah apel. Buah mangga dan buah apel ini yang sering kita makan adalah daging buah. Selanjutnya adalah bunga. Bunga ini berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan dari tumbuhan biji. Bunga ini memiliki beberapa bagian. Yang paling bawah, di sini ada tangkai bunga. Kemudian, di atas tangkai bunga ada kelopak bunga. Selanjutnya, ada putih. Kemudian ada benang sari, dan yang paling indah itu pada bunga disebut mahkota bunga. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji ini merupakan hasil pembuahan antara benang sari dan sel telur pada putik. Biji ini yang dilindungi oleh daging buah tadi. Jika ditanam, biji ini akan tumbuh. Nah, biji ada yang berkeping satu dan ada juga yang berkeping dua.
Biji yang berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji yang berkeping 2 disebut dengan dikotil. Nah, adik-adik, materi mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya sudah selesai. Jangan lupa terus berlatih dan semangat belajar di rumah. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.